warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar SPDP kelas 2 bersama saya Ustazah Atin. Selamat bergabung ya. Hari ini kita akan belajar SPDP tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. KD 3.1 mengenal karya imajinatif 2 dimensi. Tujuan pembelajarannya adalah untuk yang pertama, siswa dapat memahami karya 2 dimensi. Selanjutnya, siswa dapat membuat gambar imajinatif. Sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita baca basmalah terlebih dahulu ya, agar belajar kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita buka dengan menyebutkan atau memahami pengertian karya 2 dimensi dan gambar imajinatif. Apa itu karya 2 dimensi itu? Nah, di sini dijelaskan karya 2 dimensi merupakan karya seni yang memiliki 2 ukuran, yaitu hanya panjang dan lebar. Kalau contoh di rumah apa? Foto. Iya, foto itu juga karya 2 dimensi karena hanya ada panjang dan lebar saja. Nah, gambar karya 2 dimensi ini hanya dapat dilihat dari satu arah saja, dari depan ya. Gambar imajinatif adalah gambar yang berdasarkan dari khayalan atau pengalaman. Salah satu cara menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinatif. Nah, nanti akan berbentuk lukisan atau gambaran. Ayo, di sini siapa yang sudah pernah membuat gambar imajinatif? Saya, Us. Iya. Kalau gambar imajinatif itu bisa berupa robot enggak? Boleh. Gambar imajinatif itu bisa berupa Barbie enggak? Boleh, karena itu kan merupakan imajinasi kita, khayalan kita, boleh. Nah, di bawah ini Ustazah tampilkan contoh karya 2 dimensi. Nah, ini dibedakan berdasarkan alat mewarnainya. Ada 3 macam ya ini ya. Untuk yang pertama atau yang depan, itu diwarnai dengan pensil warna. Yang tengah itu diwarnai dengan krayon. Yang paling akhir diwarnai dengan spidol. Nah, dari hasil ketiga hasil ini bisa membedakan ya hasilnya. Iya. Kita sudah melihat perbedaan hasil alat warnanya. Nah, di sini Ustazah jelaskan kembali atau buka buku tematik halaman 100 sampai 101-nya. Kalian boleh mengisi di situ perbedaan alat mewarnai gambar imajinatif. Jadi kalian bisa memilih nih, mau diwarnai pakai krayon, pakai pensil warna atau pakai spidol. Untuk pakai krayon, warna yang dihasilkan tebal, kertas mudah kotor, sulit dihapus, warna yang dihasilkan bagus, tekstur kasar. Nah, untuk yang kedua, pensil warna, warna yang dihasilkan halus, tidak mudah kotor, mudah dihapus, tekstur halus, ya. Tapi untuk ketajaman warnanya kurang tajam ya warnanya ya kalau memakai pensil warna. Nah, untuk yang ketiga, spidol, warna yang dihasilkan tebal, tidak mudah kotor, warna pada kertas bisa tembus ya. Hati-hati kalau pakai spidol. Tekstur halus, terkadang kasar. Nah, inilah perbedaan memakai alat mewarnai gambar imajinatif. Jadi kalian bisa memilih nih. Kalau mau yang bagus itu pakai krayon, tapi ya itu tadi kertasnya mudah kotor. Nah, kalau pakai pensil warna itu halus, tapi ketajaman warnanya kurang ya. Kalau pakai spidol nanti mudah tembus di kertas ya.
buku tematik halaman 100 sampai 101 juga. Kalian boleh juga pasangkan di situ atau kalian juga kerjakan di lembar soal weekly-nya. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan ya. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, di sini Udin menggunakan pensil warna, Edo menggunakan spidol, dan Siti menggunakan krayon. Nah, inilah hasil yang ditampakkan. Pensil warna itu hasilnya seperti ini untuk yang gambar pertama, spidol gambar kedua, dan krayon gambar ketiga. Kalian lihat ya, pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Nah, Udin itu yang mana? Iya, Udin itu yang memakai kacamata. Dan Edo yang mana? Yang rambutnya keriting dan agak gelap ya kulitnya. Sedangkan Siti yang memakai kerudung. Nah, di sini sudah sangat jelas terlihat perbedaan macam-macam warna yang dihasilkan dari alat mewarnainya. Kalau di sini seperti hampir sama ya hasilnya, tapi kalau yang tadi agak berbeda. Tema 4, terlebih dahulu ada yang mau ditanyakan enggak tentang menggambar karya 2 dimensi, gambar imajinatif tadi? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan WA ke wali kelas masing-masing. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar subtema 4, yaitu KD 3.4 mengenai pengolahan bahan alami. Kenapa kita lanjut ke subtema 4? Karena minggu kemarin kita libur ya untuk SBDP. Jadi, hari ini kita akan merangkap subtema 3 dan subtema 4. Oke, lanjut saja ya. Kita akan ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami pengolahan bahan alami. Yang kedua, siswa dapat membuat hiasan dari bahan alam. Nah, oke, kita akan lanjut. Akan membahas dulu apa itu pengertian kolase. Kolase adalah sebuah cabang dari seni rupa yang meliputi kegiatan menempel potongan-potongan atau material lain untuk membentuk sebuah desain atau rancangan tertentu. Nah, ini adalah pengertian dari kolase. Bahan-bahan dalam membuat kolase itu dibedakan menjadi dua, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Bahan alami itu apa? Bahan yang diambil dari hasil alam. Sedangkan bahan buatan, bahan yang dihasilkan dari olahan pabrik. Nah, di sini kita akan bahas dulu bahan alami ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas bahan buatan itu apa saja. Contoh bahan alami misalnya biji-bijian. Biji-bijian disebut bahan alami kenapa? Iya, karena dihasilkan dari alam, hasil alam. Dedaunan. Nah, dedaunan juga dari hasil alam. Kulit kerang, ya sama dari hasil laut. Cangkang telur. Nah, itu merupakan bahan alami yang digunakan sebagai hiasan atau karya seni. Disebutkan di atas, ini adalah contoh-contoh hasil karya kolase. Yang dari biji-bijian itu berupa hasilnya seperti itu, dari daun-daunan bisa secantik itu, dan dari kulit kerang bisa sebagus itu juga. Ini semuanya nanti bisa dijual ya. Dari cangkang telur juga bisa dijadikan hiasan yang indah. Nah, ini adalah contoh-contoh hasil karya kolase dari bahan alami ya. Kita juga bisa mempraktekannya di rumah. Langkah-langkah membuat prakarya dari dedaunan. Di sini adalah langkah-langkah membuat
prakarya atau kolase dari dedaunan. Kenapa memilih dedaunan? Karena yang mudah kita dapat. Di lingkungan kita banyak sekali dedaunan yang bisa kita manfaatkan. Untuk yang pertama, kumpulkan daun-daun yang masih hijau boleh, yang sudah kering boleh, atau yang baru menguning, atau digabung ketiganya boleh. Nanti kita paskan yang mana yang cocok untuk badan, cocok untuk sirip, atau mau buat apa saja. Nah, yang kedua, aturlah letak daun-daun tersebut. Nah, kita tentukan dulu nih sketsanya. Kita mau buat apa? Mau buat kura-kura, mau buat kuda, mau buat jago, atau mau buat ikan. Kita tentukan dulu sketsanya. Nah, kita pilih daunnya yang tepat untuk dijadikan badan. Letakkan daun yang berukuran cukup besar di tengah kertas dasar kolase. Itu nanti sebagai badan. Nah, gunting sehelai daun untuk membentuk kepala dan kaki atau ekor. Kemudian gunting lagi sehelai daun. Kita bentuk nih, mau bentuk kaki, sirip, ekor, atau kepala. Boleh. Nah, kemudian buat mata dengan menggunting daun dengan warna yang berbeda untuk mata. Kita juga dapat menggunakan kertas. Atau kalau emang di daunnya nggak ada yang sesuai untuk mata, kita boleh menempelinya kertas. Jadi kita gabungkan antara bahan alami dengan kertas. Boleh seperti itu. Alhamdulillah untuk penjelasannya selesai sudah. Nah, tugas hari ini kalian kerjakan latihan soal pada lembar weekly activity. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan di depan tadi ya. Kemudian, buatlah hasil karya dua dimensi dari bahan alam atau daun, hasil difoto, kemudian kirim ke WA wali kelas masing-masing. Pengiriman paling lambat Jumat 28 Agustus 2021 ya. Jangan lupa untuk mengerjakan semuanya ya. Setelah ini kalian kerjakan penilaian harian melalui Google Form ya yang sudah Ustazah share. Nah, jangan lupa catatan hari ini ya. Untuk setiap tugas atau setiap materi yang Ustazah share melalui video pembelajaran, jangan lupa dicatat di buku khusus. Kalian harus punya buku khusus untuk mencatat materi-materi. Karena kebanyakan yang Ustazah jelaskan di video pembelajaran ini tidak dijelaskan di buku tematiknya. Jadi pada waktu kalian nanti ulangan atau waktu apa itu part PKLS, kalian punya catatan atau rangkuman catatan ya. Jadi kalian tidak bingung lagi mau belajar pakai mana. Penjelasannya juga nggak ada. Terus di tematiknya cuma seperti itu. Nah, disinilah kalian waktunya mencatat. Jadi ada ringkasan materinya. Akhiri untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ustazah akan tampilkan langkah-langkah mencuci tangan memakai sabun. Ya, jangan hanya mencuci tangan saja, tapi mencuci tangan dengan benar. Untuk yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, ke telapak punggung, ke sela jari selama 15 detik. Kok lama banget, Us? Iya, sambil mencuci tangan kalian boleh berzikir. Ya, dapat bersihnya, dapat pahalanya ya. Kemudian jangan lupa bersihkan bagian bawah kuku-kuku juga ya. Kalau kuku-kukunya sudah panjang harus segera dipotong. Bilas tangan dengan air bersih mengalir. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dengan diangin-anginkan. Nah, ini adalah langkah-langkah cuci tangan memakai sabun. Dari manapun kalian harus sering-sering cuci tangan ya. Harus pakai sabun biar kuman-kumannya mati. Oke, Ustazah tutup. Terima kasih untuk anak-anakku yang solih-solihah, anak-anakku yang hebat. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.